Pemirsa, pemerintah mengaku tidak akan melakukan upaya khusus terkait harga daging. Pasalnya pemerintah menganggap kenaikan harga daging sapi selama Januari 2016 masih cenderung stabil atau tak lebih dari 2%. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina, jika kenaikan harga daging sapi masih di bawah 2%, itu berarti masih aman. Apalagi aturan terkait rencana pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% atas pembelian daging sapi bakalan sudah dicabut. Dari data Info Pangan Jakarta, untuk di Jakarta sepanjang Januari harga daging sapi rata-rata berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Dengan harga terendah yakni Rp115.000 per kilogram di Pasar Keramat Jati dan tertinggi adalah Rp175.000 per kilogram di Pasar Suter Podomoro. Sementara untuk harga daging sapi nasional secara rata-rata adalah sebesar Rp112.000. Maksud kami Rp112.871 per kilogram. Ya, tanggapan Anda Pak Asnawi, belum diperlukan upaya khusus terkait dengan kenaikan harga sapi karena daging sapi karena memang dikategorikan masih wajar. Seperti itu menurut Anda? Ya, wajar itu kan disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Dan saya sangat sependapat dengan sudut pandang seperti itu karena memang sudut pandang yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan itu beralasan kepada objektivitas daripada kondisi objek kepada fisik sapi ya. Secara karkas itu daging kan bervariasi, variannya cukup banyak. Ada yang namanya flank atau daging sop, terus adanya daging sengkel atau betis, adanya blade itu daging sampil ya, daging belikat yang ada di posisi kita, ada chuck tender, terus ada juga yang disebut sirloin, tenderloin, itu daging yang kelas premium yang harganya di kisaran untuk di pasar tradisional market itu atau pasar becek kisaran antara 130 sampai 140.000. Itu memang dan jumlah kilogramnya juga sangat sedikit. Paling satu piece itu, satu ekor sapi itu kan hanya 2 piece. 2 piece itu paling kisaran antara 5 kilogram. Jadi itu sesuatu yang tidak begitu berdampak sekali. Kalau perhitungan rate rata-rata, memang apa yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan kisaran ya 113.000 rate rata-rata. Justru itulah di sini kan masyarakat melihat dan berita itu menyampaikan bahwasanya yang dipublis itu harga daging mahal 130.000. Contoh soal di posisi daging sirloin. Nah itu memang benar. Tapi kan daging itu bukan hanya secara satu spesifik. bukan mayoritas. Nah tidak mayoritas. Secara mayoritas untuk konsumen kita yang ada di pasar, untuk skala industri kecil yang kayak macam tukang bakso, warteg, terus tidak menggunakan daging itu. Tidak menggunakan daging tersebut. Daging tersebut kayak macam untuk sukiyaki, teriyaki itu masuk ke kafe, kayak macam abuba. Itu menggunakan stick, beef stick, itu menggunakan sirloin dan tenderloin. Itu memang pada posisi kelas premium. Nah, kalau kita pada posisikan dari kayak macam top side, inside, silver side, kayak macam daging kelapa, penutup, pendasar itu. Orientasi saat ini, saya sebagai pelaku usaha yang saat ini saya motong sehari 2 ekor, itu kita jual di konsumen itu di tataran 115 sampai 120. Oke, kalau kita bicara peran dari asosiasi untuk memberikan sosialisasi ataupun memberikan pengawasan lah ya terhadap pergerakan harga ini, karena kalau kita lihat sendiri dari informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa memang harga daging sapinya sendiri ada ya paling rendah kemudian 105 ya kalau tidak 105.000 rupiah dan paling tinggi 130-an. Seperti apa evaluasi dan pengawasannya dari asosiasi, Pak? Kalau berbicara untuk masalah teman-teman berdagang, dalam posisi ini kan RPH kita sama. Jakarta itu hanya 2 RPH yang pemerintah punya, yaitu RPH Dharma Jaya, yaitu Cakung dan Pulau Gadung. Ada juga yang ada di Cilangkap. Di sana RPH swasta yang dikelola pihak Mabes. Dalam arti kata untuk Jakarta itu harga tetap sama. Kalau memang timbang karkas dari pihak RPH itu di posisi saat ini sebelum PPN itu di posisi 87 sampai 89. Nah, setelah PPN itu di posisi 97 sampai 99.000, hampir 100.000 per kilogram tulang daging. Nah, setelah PPN dihapuskan itu kembali normal. Nah, memang
sebelum itu terjadi, harga karkas itu sempat menyentuh di posisi di Desember ya, itu antara 84, 85, tertinggi 86. Jadi memang ada kenaikan harga sedikit di posisi itu. Nah, sebelum ini memang terjadi di bulan Desember, kita jual itu di posisi 105, tertinggi itu 110. Rata-rata ya di kisaran hanya 100, 107 ya. Itu di posisi itu. Jadi masih di perhitungan di bawah standar yang oleh pihak kementerian. Nah, fluktuasi ini harga masuk di posisi Januari. Nah, untuk pantauan kami, dan kami tidak bisa memaksakan kepada teman-teman, dengan sendirinya konsumen kan akan tahu. Masyarakat sebagai pelaku konsumen akan, loh kok kan sudah turun, kenapa tetap mahal gitu. Seharusnya yang wajar lah Anda ngambil untung, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu memaksakan teman-teman, tapi disinilah secara alamiah itu akan terjadi penurunan itu secara alami. Satu hal yang cukup menarik adalah Anda sendiri menyatakan bahwa sebetulnya Anda optimistis harga daging sapi bisa di bawah Rp100.000 per kilogram. Ini menarik karena munculnya adalah dari Asosiasi Pedagang Daging Sapi, bukan dari pemerintah gitu ya. Yang biasanya ini pedagang daging sapi langsung ditunjuk ketika bicara soal penyebab kenapa harga daging sapi bisa naik gitu ya. Kenapa Anda kemudian optimistis harga daging sapi bisa di bawah Rp100.000? Apa yang menyebabkan hal itu? Yang menyebabkan itu satu, ketersediaan jumlah populasi sapi dalam negeri dapat mampu memenuhi kebutuhan pasokan nasional. Itu saya sangat yakin harga itu bisa di bawah standar harga saat ini, di bawah 100.000. Terus yang kedua, stabilitas keamanan negara kita benar-benar aman dan nyaman, bisa mengundang para investor masuk ke dalam negeri kita. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di negara kita di atas ketentuan yang disepakati oleh pemerintah, di atas 5%, bisa 5,5, bisa 6,1%. Itu luar biasa sekali. Jika pertumbuhan ekonomi secara positif seperti itu berdampak besar terhadap pertukaran rupiah terhadap dolar. Nah, saya sangat yakin ketika dolar menyentuh pada posisi 10.000 sampai tertinggi 11.000, nah, harga beli kita kan menggunakan dolar di negara sahabat, kayak macam di Australia. Kita beli di sana itu hanya 3,1 US dollar Amerika. Kalau seumpamanya harga sapi bakalan ya? Betul, iya. Kalau seumpamanya kita beli 3,1 US dollar, kan kisaran cuma 33.000, 34.000. Nah, kalau kita beli seperti itu, sudah barang tentu kita dapatkan dijagal untuk mendapatkan karkas teman-teman pedagang. Karkas itu nggak sampai lagi di posisi 87 sampai 90 saat ini, atau 89.000. Paling karkas kita dapatkan kisaran 74, paling tinggi 75.000. Kalau itu terjadi, maka harga akan di posisi di bawah 100.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mampu tim ekonomi bangsa negara kita ini melakukan, saya yakin sih dengan presiden kita sekarang yang dengan nawacitanya kerja dan kerja seperti itu. Dari indikasinya mengapa Anda kemudian optimistis harga daging sapi bisa di bawah Rp100.000 adalah asalkan dolarnya bisa Rp11.000 gitu ya. Betul sekali. Dan ketersediaan sapi dalam Tapi kalau kita lihat dari dolarnya sendiri sekarang hampir 14.000, artinya disparitasnya cukup banyak. Betul. Optimismenya untuk mencapai 11.000 per dolar Amerika gimana ya Pak? Apakah ini nggak terlalu muluk-muluk gitu? Ya, justru itu kan menjadi suatu kerakaan cuan daripada program Nawacita pemerintahan kita sekarang ini, yaitu dengan sangat optimistis kita kerja dan bekerja. Nah, dalam posisi ini, itulah yang kita harapkan, apakah mampu kabinet kita ini ke depan. Baik, itu kalau memang semua hal yang tadi Anda sebutkan berjalan dengan ideal lah ya. Belum kita kemudian bicara soal kenaikan harga di rantai distribusi yang memang Kementerian Pertanian juga melihat harus dikawal di rantai distribusi ini. Terkait dengan rantai distribusi ini yang kemudian nantinya juga berpengaruh terhadap harga jual daging sapi per kilogram. Kita akan bahas usai jeda, Pak Asnawi. Kami akan segera kembali.